Teman-teman, di tahun 2023 ini banyak hal-hal yang menarik terjadi. Kira-kira apa? Jangan kemana-mana, nonton video ini sampai selesai ya, and stay tuned. Oke teman-teman, jadi di video hari ini kita akan langsung saja membahas ya hal-hal besar yang interesting terjadi di tahun 2023. Dan perubahan di ISG akan segera dimulai. Kira-kira apa? Yuk langsung saja kita mulai video hari ini. Pertama-tama saya ingin mengucapkan welcome to AJ Invest ya. Bagi para penonton yang mungkin baru ketemu channel ini, jangan lupa untuk follow Instagram kami di AJ Investor Official untuk mendapatkan informasi terbaru seputar saham. Dan pastikan teman-teman selalu ikatan Clubhouse bersama AJ Invest ya. Setiap hari Minggu jam 8 malam dan saya akan cantumkan linknya di bawah. Jadi teman-teman, menurut saya di tahun 2023, it's such an interesting year. Kenapa? Mulai dari krisis bank di US sampai ke Eropa ya. Dan ini memang sih sudah mulai terselesaikan. Tapi poin berikutnya, negara-negara di ASEAN juga semakin serius meninggalkan US dollar, oke? Dan ketiga nih teman-teman, Michael Burry itu admit he was wrong. Dan itu semua terjadi di tahun 2023. Yuk kita bahas masing-masing poin ini. Apa sih yang bisa kita pelajari? Mulai dari krisis bank SVB, Signature, Credit Suisse, dan seterusnya. Ini memang sempat membuat dunia heboh. Tetapi teman-teman, ini memberikan kita sebuah pelajaran bahwa bank ataupun sebuah perusahaan yang sudah berdiri sangat lama pun mempunyai nama yang besar, diketahui banyak orang, bukan berarti perusahaan itu tidak bisa gagal. Pelajaran ini sangat penting untuk kita semua, agar tidak terkena persepsi bahwa perusahaan itu tuh kalau udah 50 tahun, 100 tahun itu nggak mungkin lah bangkrut. Tapi buktinya Credit Suisse aja yang sudah ratusan tahun, ternyata masih bisa collapse. Nah, jadi kita perlu pelajari contoh nih teman-teman. Mungkin teman-teman lihat Unilever sudah lama ya. Sebelum tahun 2008, Unilever sudah ada. Lalu juga kita bisa melihat HMSP ya. Teman-teman lihat Sampurna juga sebelum tahun 2008 mereka sudah ada. Dan kita lihat setelah COVID, harga saham mereka ini cukup terjadi koreksi yang dalam. Dan secara performance pun mereka agak tertekan. Nah, saya tidak mengatakan bahwa kedua perusahaan ini akan kolaps ya, seperti SVB ataupun Credit Suisse. Tapi, teman-teman jangan sampai cuma mempercaya atau berinvestasi di mereka karena namanya saja. Karena kapanpun, kalau keadaan mereka tidak membaik, ya secara fundamental, maka perusahaan ini mau namanya sebesar apapun masih bisa tumbang. Nah, kita lihat Credit Suisse yang mereka ini sempat kenceng banget ya spike-nya, teman-teman lihat beberapa kali naik sampai mendekati 80. Tapi akhirnya pada saat things get hard, everything goes down dan akhirnya sekarang sisa di bawah $1 harga saham Credit Suisse. Nah, teman-teman juga masih ingat kan tentang Nokia dan Kodak. Mereka itu dulu leader sekali ya, market leader, brand mereka kuat banget. Tetapi akhirnya mereka collapse, tumbang. Kenapa? Karena mereka tidak mampu bersaing lagi. Yang lain berinovasi, mereka tetap begitu-begitu saja dan akhirnya kemakan. Sehingga nama mereka yang begitu besar pun masih bisa tumbang. Nah, pelajaran yang kita dapat yaitu adalah kita jangan sampai cuma mempercayai sebuah perusahaan karena namanya besar atau sudah berdiri lama. Itu tidak menjamin kalau perusahaannya itu akan seterusnya exist ya, ataupun menjadi market leader. So, anything can happen this time ya teman-teman. Literally anything can happen. Jadi kita tetap harus manage our risk. Kalau keadaan sudah mulai cenderung negatif dan tidak bisa membaik, ya kita harus memahami bahwa keadaan memang berubah dan kita adaptasi ya, apakah revisi portofolio kita atau melakukan analisa taman dan melakukan switching ke saham lain, dan itu semua harus kita lakukan supaya kita tidak terjebak di dalam sebuah saham dan akhirnya ikut collapse bersama mereka. Nah teman-teman, yang kedua, USD semakin ditinggal. Coba kita baca ya teman. Negara ASEAN bakal transaksi pakai mata uang lokal. Buy dollar ICE ini adalah salah satu berita yang saya ambil dari Detik Finance tanggal 31 Maret. Nah jadi teman-teman bisa baca bahwa negara-negara di kawasan Asia Tenggara ya, ASEAN, itu akan menggunakan mata uang lokal dan melakukan transaksi perdagangan mereka menggunakan uang currency lokal. Nah, jadi Gubernur Bank Indonesia nih, Peri Warjio ini menjelaskan rencana ikut dibahas dalam pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral se-ASEAN. Dan ini kelihatannya terjadi di 29 Maret tahun 2023. Cukup serius ya, dan kalau memang mereka, ya ASEAN kita ini, mulai menggunakan uang lokal, maka US ini permintaannya pasti akan drop. Dan kita harus lihat nih dampaknya terhadap US seperti apa. Nah, kita lanjut teman-teman untuk USD IDR. Kita lihat sekarang US itu telah melemah sampai akhirnya di bawah 15.000. Berarti rupiah ini cukup kuat ya. Belum lagi secara ekonomi
Indonesia ini cukup bagus ya teman-teman. Sehingga memang USD kelihatannya mulai rentan ya, apalagi dengan inflasi yang belum selesai, mereka cetak uang dan seterusnya. Ini problem US masih cukup panjang. Sementara itu kita IDR gunakan kesempatan itu untuk semakin menguat. Dan poin yang selanjutnya teman-teman, Michael Burry. Nah mungkin teman-teman sudah tahu ya orang ini yang menjadi terkenal karena dia melakukan the big short. Di tahun 2007 Michael Burry ini kan mendapatkan cuan luar biasa dari shorting the market ya. Nah teman-teman harus tahu bahwa di Februari tahun 2023 dia itu nge-tweet ya bahwa sell, titik. Hanya sesederhana itu. Artinya dia ingin menyampaikan ke market bahwa it's time to sell. Nah, sekarang tiba-tiba nih bulan depan, di bulan Maret ini ya. Dia itu nge-tweet kembali nih teman-teman, tanggal 30 Maret tahun 2023, I was wrong to say sell. Nah, kita harus tahu ya, Michael Burry nggak sembarangan ngomong nge-sell the market dan seterusnya. Karena dia itu penuh analisa dan pasti ada pertimbangannya kenapa dia merasa market itu terlalu mahal dan kemungkinan terjadi bubble dan bubble itu bisa pecah. Nah, tetapi tiba-tiba 1 bulan kemudian, Michael Burry mengatakan dia itu salah. Ya, kemungkinan besar he was wrong to say sell. Nah, coba kita lihat pada saat kejadian dia mengatakan sell, itu memang sih terjadi S&P ini kan lumayan tinggi. Ya, teman-teman lihat 4110 ini, teman-teman lihat dekat resistance dan dia mengatakan sell. Sempat turun, ya, S&P 500. Tapi setelah itu rebound dan di tanggal Maret ini ya, 30, dia mengatakan he was wrong. Jadi ada kemungkinan nih, ya, siapa tahu kalau market memang tidak going south, tidak ke bawah, bisa saja rally. Kita tidak tahu. Dan ingat, bukan berarti kalau Michael Burry admit he was wrong, tiba-tiba market pasti rally. Karena bisa saja dia sekarang justru salah dan market bisa turun. Makanya saya bilang bahwa market itu is very random dan kita tidak bisa predik jika kita pernah benar sekali di masa lalu. Belum tentu ke depannya kita selalu benar. Nah, apa yang harus kita lakukan? Kita harus seperti Michael Burry ini, admit that we are wrong. Nah, yang ingin saya sampaikan teman-teman, bahwa kita kapanpun itu bisa salah di dalam market. Dan perlu untuk admit kalau kita itu bisa salah. Belajar dari kesalahan dan kita improve. Jangan udah salah, kita nyangkal dan nggak mau berubah. Itu ya kita akan dilahap sama market. Nah, retail-retail yang seperti itu menurut saya tidak akan bertahan lama. Lalu market itu kan selalu berubah. Jadi kita lihat kasus Michael Burry. Di tahun 2007 dia berhasil ya analisa ini dan itu dan memang benar sebutan dia bahwa market itu harusnya crash. Dan sekarang dia melakukan analisa yang cukup intens dan dia mengatakan bahwa ada the mother of all crash. Tapi malah sekarang admits that he was wrong. Nah, artinya apa? Dia merasa bahwa keadaan memang ternyata berbeda. Ya, tidak seperti sebelumnya dan analisa dia ada yang cukup belum detail. Dan akhirnya dia mengakui bahwa dia salah. Nah, hal-hal seperti ini perlu kita lakukan ya. Kita perlu terapi juga bahwa kalau misalkan kita telah melakukan analisa yang detail nih. Ya kan, ada masukan dari A, si B, dan si C. Tapi ternyata kita ini salah. Ya, kita harus akui kita salah. Jangan ngeyel, jangan terus pendirian dengan kesalahan kita dan akhirnya apa? Kita nggak belajar ya. Jadi teman-teman kita harus tahu kalau market itu yang selalu benar. Bukan kita sebagai pelaku pasar tapi market itself, it's always right karena itulah kumpulan semua hasil decision para player-playernya. Nah, teman-teman sekarang di tahun 2003 ini, yang terjadi hal-hal menarik bukan cuma di dunia internasional. Ya, tadi kan Michael Burry, US dollar, dan seterusnya. Tapi bursa kita di ISG ini juga menarik nih. Di tahun 2023 akan terjadi perubahan yang cukup menarik nih. Jadi mulai dari jam trading dulu nih teman-teman. Kita di tanggal 3 April sudah akan melalui perubahan ya. Di sesi 1 yang biasa dari jam 9 sampai jam 11.30 itu berubah dari jam 9 sampai jam 12. Lalu di sesi kedua, teman-teman bisa lihat ya 1.30 mulai, selesainya kan biasa di 2.49, 59 ya, jadi 2.50. Sekarang nanti setelah pemberlakuan yang baru ini ya menjadi 3.49 atau 3.50, jadi 1 jam ekstra. Ya ini sebenarnya kembali ke sebelum COVID ya, tapi teman-teman yang mungkin angkatan corona akan mulai merasa market berjalan lebih panjang. Lalu teman-teman juga bisa lihat hari Jumat ada sedikit perubahan, teman-teman boleh pause untuk melihat jam waktunya ya. Teman-teman juga bisa pergi cek ke website IDEX untuk melihat jam-jamnya. Jadi teman-teman bisa make sure supaya nggak salah lihat waktu. Nah, poin selanjutnya teman-teman, batas arah dan ARB ini juga akan di switching ya. Tapi ini mulainya Juni, bukan di bulan April ini. Pertama, mereka di bulan Juni akan mengubah menjadi 15% dulu ya, dari yang 7 menjadi 15. Setelah itu di bulan selanjutnya yaitu September baru mereka akan kembalikan simetris. Yang arahnya 35, ya ARB-nya akan 35% juga. Lalu kalau arahnya 25%, ARB-nya juga 25%. Jadi simetris. Begitu juga kalau arahnya 20%, ARB-nya juga akan 20%. Nah, sekarang poin yang ketiga, teman-teman baca dulu nih. Terkait dengan transaksi short selling bursa akan
menerbitkan kembali daftar efek yang dapat ditransaksikan secara short selling melalui pengumuman bursa yang akan berlaku efektif pada hari Senin 3 April. Jadi teman-teman, di bulan April ini bursa sudah siap sepertinya untuk melakukan short selling. Jadi nanti teman-teman bisa lihat daftar listnya nih. Saham-saham yang bisa di short sell itu apa? Nah, kalau ada saham-saham yang teman-teman buy dan mereka mendadak bisa short selling, itu teman-teman harus perhatikan. Kenapa? Karena sekarang ada force yang bisa mendorong saham itu turun. Karena kalau yang ada party kepingin turunin harga saham, berita-berita bisa jadi negatif, ada fear tertentu di saham tersebut dan seterusnya, sehingga saham itu bisa saja turun tanpa sebab karena sentimen negatif, padahal secara fundamental tidak ada masalah. Jadi peperangan antara bull and bear itu akan dimulai kalau market bisa di short. So short selling will be back in the market. Nah, kita harus ready for change ya teman-teman. Sebenarnya ini sesuatu yang sudah sangat normal sebelum COVID, tapi banyak sekali trader-trader yang baru masuk ke dalam saham ini during corona ya, jadi angkatan corona ini mungkin akan merasa ini sesuatu yang baru. Jadi teman-teman harus segera adaptasi. Kalau teman-teman tidak mulai beradaptasi, bisa saja performance teman-teman itu menurun karena keadaan market sudah agak sedikit berubah dari jam market yang semakin panjang, bisa lakukan short selling dan batas ARB juga telah diubah. Nah teman-teman, Mei is almost there. Dengan memasuki bulan April, kita juga sudah semakin dekat nih bulan Mei, di mana kita mengharapkan ada diskon di bulan Mei ini. Pastikan teman-teman juga udah siap ya belanja, cashnya udah siap. Jadi pada saat Mei, kalau memang terjadi diskon, harapannya sih diskonnya besar. Kita bisa serok cukup banyak saham. Karena kalau memang terjadi diskon, kita bisa dapatkan banyak saham yang murah, tetapi fundamentalnya sebenarnya masih sangat bagus. Oke, sekarang kita lanjut ya teman-teman. Ada big news yang kemarin baru saja keluar, mungkin di beberapa headlines ya. Mercedes-Benz tunjuk IMAS untuk ya menjadi produsen ya, salah satunya. Nah, sekarang kita juga lihat mendadak ada berita tentang usai rugi, IMAS berbalik laba dan seterusnya. Padahal di kuartal-kuartal juga kita sudah tahu IMAS itu memang improving. Tapi ya menggunakan momen tersebut ya untuk menciptakan euforia. Nah pertanyaannya adalah apakah ini jebakan atau opportunity? Kita lihat dulu ya saham IMAS ini sebenarnya setelah COVID itu kan memang kecil sekali atau rendah sekali value-nya ya, 400-an sampai ya 1000-an. Dan kemarin pada saat berita-berita heboh ini keluar, IMAS naik dalam satu hari 10%. Nah, kalau kita bandingin dari sebelum COVID, mereka itu sempat di 3.000, kan jauh sekali harganya. Berarti kan sementara ini performance-nya IMAS atau valuasinya bisa dibilang murah kalau dari segi harga historis. Nah, coba kita pelajari dari bandarmologinya. Kalau teman-teman lihat IMAS ya, ini saya lihat sih masih cukup sideways dan masih belum ada big player yang bergerak di saham IMAS ini. Jadi kita lanjut nih teman-teman dari segi fundamentalnya. Kalau teman-teman perhatikan, memang secara performance IMAS itu terus meningkat ya. Dan teman-teman lihat operating profit mereka itu all time high di tahun 2022, 1,4 triliun. Nah, belum pernah nih mereka membukukan operating profit 1,4 triliun di tahun-tahun sebelumnya. Kalau kita bandingkan dari sisi net profitnya, ini masih di 9 month ya, itu net profit mereka di kisaran 335, mirip dengan tahun 2019. Nah, sekarang teman-teman, kalau kita lihat dari keseluruhan PBV-nya IMAS sekarang 0,35 ya. Tidak terlalu mahal. Yang bermasalah, sedikit bermasalah menurut saya itu adalah debt-nya mereka. Hutang mereka itu cukup tinggi sehingga debt equity mereka rasionya 2,99 dan ini tergolong tinggi kalau untuk sebuah perusahaan mempunyai debt equity seperti ini. Nah, jadi teman-teman kita lihat ya, untuk jangka pendek menurut saya bahkan sampai menengah ini bisa menjadi hype. Karena pertama, IMAS itu masih cukup rendah. Fundamental dia kan sekarang terjadi perbaikan dan memang dibikin hype oleh media sehingga bisa saja beberapa hari ataupun beberapa minggu saham ini pelan-pelan mengalami uptrend. Mungkin seperti PNBN waktu itu mau diakuisisi karena IMAS ini mungkin tidak akan sekencang itu naiknya. Cuma dalam jangka pendek atau jangka menengah ini bisa saja naik. Tetapi menurut saya itu tidak akan bertahan lama. Karena kita perlu kembali lagi nih. Kalau mereka ditunjuk Mercedes-Benz ya, sebenarnya dampak terhadap fundamentalnya apakah akan langsung tercermin? Apakah omset mereka akan langsung melonjak begitu cepatnya? Nah ini kan butuh proses dan kita nggak tahu ini kapan selesai prosesnya. Karena kalau tidak tercermin ke laporan keuangan ini akan hanya berupa sentimen dan nanti akan mulai koreksi kembali. Jadi teman-teman, euforia ini bisa saja terjadi tapi hanya untuk frame jangka pendek. Nanti kalau memang sudah terlihat fundamentalnya terpengaruhi dan pelan-pelan mulai semakin improve, disitulah menurut saya IMAS baru akan terus-terusan uptrendnya. Tapi kalau ternyata hanya sementara performance-nya ya
belum tercermin, cuma hype doang, menurut saya sahamnya mungkin naik setelah itu mengalami koreksi lagi. Dan selanjutnya teman-teman, sebelum saya masuk ke honorable mention, pastikan teman-teman jika merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk tekan tombol like-nya dan subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan informasi terbaru seputar saham. Oke, jadi teman-teman ada sebuah saham yang menurut saya masih under value dan laporan keuangan full year tahun 2020 dia sudah keluar dan cemerlang sekali. Net profit dia terjadi lonjakan yang lumayan memuaskan. Nah, kira-kira apa perusahaannya itu? Adalah TPMA, Transpower Marine Tbk. Nah, teman-teman lihat kemarin pada saat LK-nya keluar itu harga sahamnya terjadi kenaikan ya 7%. Lumayan besar sih dan sekarang harganya 4.24. Nah, kalau kita bandingin di sebelumnya, ini harganya masih cukup rendah ya karena beberapa minggu yang lalu sahamnya ini aja sempat tembus 500 dan pada saat itu laporan keuangan kuartal keempatnya belum keluar. Nah, sekarang ini dia baru naik seperti ini. Kalau secara teknikal, mereka ini berusaha untuk menembus moving average 200-nya. Ini keras banget nih moving average 200. Dan kalau berhasil tembus, berarti uptrend mereka akan kuat dengan dibantu dengan fundamental yang cukup solid. Menurut saya saham ini bisa lanjut rally dengan kencang. Nah, sekarang kita lihat dari sisi fundamental ya teman-teman. Lihat dari segi revenue-nya nih. Revenue sekarang 987, hampir 1 triliun. Ini juga all time high, oke? Net profit mereka, teman-teman lihat di kisaran 224 billion. Dan ini juga all time high. Jadi, menurut saya, kalau sebelumnya mereka sempat rally hampir 1000 ya dari segi graf, kemarin kan dekat-dekat COVID di era-era FOMO seperti itu, maka dengan fundamental sebagus ini, ya tidak menutup kemungkinan kalau mereka bisa rally setinggi itu. Dan ingat teman-teman, selain fundamental yang baik, TPMA ini membagikan dividen. Dan ini sangat penting ya, karena kalau perusahaan yang fundamentalnya baik tapi tidak bagi dividen, itu masih tetap tidak menarik. Sekarang TPMA ini membagikan dividen. Kita coba ambil contoh di tahun 2019. Amount yang mereka bagikan kan 26,6. Jadi kalau kita bandingin dengan sekarang aja yang harganya 400 lebih, itu lumayan besar persentasenya ya. Ya kisaran 5%-an. Nah, kalau misalkan nih mereka membagikan dividen sebesar ini ya, padahal 26 ini kan mereka belum all time high. Kita lihat ya net profitnya itu di kisaran 100 lebih. Dan sekarang net profit mereka 200 lebih. Berarti untuk mendapatkan dividen di atas 26, ya 30 bahkan 30 lebih, itu sangat memungkinkan kan? Dan kalau kita bandingin dengan harga sekarang, berarti dividen yield-nya bisa saja lumayan gede di atas 5%. Dan teman-teman ingat, ini sudah bulan April ya. Jadi kuartal pertama tahun 2023 ini LK-nya juga nggak lama lagi mungkin mau keluar. Dan kalau mereka keluar dan bagus, itu TPMA tidak ada alasan untuk tidak naik. Karena orang akan berebut dividen mereka di perusahaan ini. Jadi ingat teman-teman, mereka ini sedang berusaha untuk tembus. Ya mungkin akan ada pullback secara teknikal. Dan di situ kalau teman-teman dapatkan diskon seperti itu, menurut saya itu menjadi sebuah kesempatan dengan fundamental yang sebaik ini. Oke, pertanyaan saya terakhir sebelum penutupan video ya. Kira-kira dengan market kembali sebelum ke era COVID ya, dengan jam yang lebih panjang, batas ARB yang lebih besar ya, udah simetris sekarang ya. Kira-kira apakah market akan semakin ramai yang trading atau akan lebih banyak investor yang bergerak di IHSG? Jadi tradernya akan semakin menyusut tetapi akan lebih banyak investor, atau justru para scalper ini akan menggunakan momen ARB yang besar ini supaya mereka bisa buy on weakness. Nah, teman-teman boleh share semua pendapat teman-teman. Kira-kira peraturan seperti short selling ini juga mulai diadakan kembali. Kira-kira dampaknya terhadap IHSG seperti apa? Boleh share di kolom komentar di bawah. Oke teman-teman, video hari ini sampai di sini dulu ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. I'll see you again next time. Bye-bye.